Hai guys, kembali lagi di iGarden. Petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah, ini adalah tanaman stroberi yang memakai pot besar yang ada di pekarangan rumah saya guys. Ini sudah berumur 2,5 bulan. Jadi tanamannya sudah panen ya, sudah berbuah. Buahnya juga udah ada yang dipanen, ada yang masih kecil-kecil seperti ini guys. Ya, ini di pot ini kita isi 6 bibit ya, yang di bawah di pot besarnya kita isi 5, yang di pipa paralonnya kita isi 1. Jadi satu pot isinya 6. Itu sudah ideal ya. Kalau terlalu banyak kita isi, kalau berdesak-desakan nanti dia tidak berbuah dengan baik ya. Ya guys, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Soalnya channel YouTube saya masih baru, jadi subscribernya masih sedikit. Walaupun channelnya baru, tapi pengalaman saya bertani udah lebih dari 10 tahun. Jadi nanti akan banyak sekali video menarik tentang cara bertani hemat yang akan saya bagikan di channel YouTube saya guys. Ya guys, kira-kira seperti ini guys. Yuk kita lihat bagaimana cara proses pembuatannya guys. Nah, pertama inilah media yang saya pakai, potnya ya. Potnya dari pot besar, ini lumayan besar, sama pipa paralon. Ini potnya juga bekas guys, bekas dari tabung lampot yang udah saya jual ya. Tabung lampotnya udah saya jual, terus yang beli bilang potnya ini nggak bagus, jadi dia nggak pakai pot ini. Jadi potnya saya pakai buat nanam stroberi guys. Jadi intinya bekas, dan itu juga para pipa paralon juga bekas. Itu pipa paralon saya belinya di pemulung ya, jadinya sangat murah. Nah, langkah-langkahnya seperti ini guys. Pipa paralonnya kita potong kira-kira ukuran 30 cm 30 cm ya. Ini motongnya bisa pakai gergaji juga bisa. Ini kebetulan saya ada gerinda, saya pakai gerinda ya. Biasanya saya pakai gergaji guys. Sangat gampang motongnya. Seperti ini guys. Saya pakai pipa paralon. Kalau media tanamnya seperti ini guys, kira-kira semua media tanam yang saya pakai di stroberi saya seperti ini guys, dari bahan-bahan yang enggak beli ya, jadi dari yang ada ya. Ini ada daun stroberi yang udah tua, kita kumpulkan di wadahnya. Rumput liar yang kita cabut kita kumpulkan juga di ember, itu yang udah busuk, yang udah kering itu rumput liar ya. Ada tanah biasa juga, ada kotoran ayam tanpa campuran. Jadinya untuk cara pencampurannya ada di video saya ya. Sudah ada di videonya dengan judul media tanam stroberi paling subur. Jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di sana ya, biar nggak maksudnya kalau kita jelaskan di sini. Nah, ini kotoran ayamnya guys yang di ember hijau. Biar videonya nggak terlalu panjang ya. Soalnya sudah ada juga videonya. Jadi bisa lihat di sana. Nah, sesudah kita campur media tanam kira-kira jadinya seperti ini guys. Ya, yang paling bawah kita pakainya rumput. Itu setelah rumput saya isi kotoran ayam tanpa campuran ya, kotoran ayam murni. Terus di atasnya lagi itu daun stroberi yang udah kering itu. Nah, di atas daun stroberi itu kita kasih tanah dicampur dengan pupuk kandang dengan campuran 1:4. Ini karena kotoran ayam. Kalau kotoran sapi mungkin bisa pakai 1:2, atau yang lain juga enggak. Kotoran ayam terlalu keras soalnya, jadi campurannya nggak boleh terlalu keras ya. Ini 1:4. Paling atas sekali saya isi tanah. Kalau yang di pipa paralon itu kotoran ayam dicampur tanah dengan perbandingan 1:4 tadi ya. Tanahnya 4, kotoran ayamnya dikasih 1 gitu maksudnya. Kenapa nggak terlalu keras ya? Itu dah, saya nanti akan siram ini juga dengan air dicampur kotoran ayam, jadi nggak perlu keras-keras ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita siapkan bibit. Kalau bibitnya juga kita pilih ya yang dari sulur, yang umurnya udah lebih dari 3 minggu ya, yang pembuatannya maksudnya yang dibungkus lebih dari 3 minggu 3 minggu sampai sebulan atau 1,5 bulan bisa. Jadi kalau akarnya semakin banyak itu akan makin cepat berbuah ya. Kadang saya tanam ada yang bibit yang udah berbunga guys, jadi begitu kita tanam nanti 2 minggu lagi udah jadi buah ya. Jadi cepat atau lambatnya berbuah tergantung bibitnya guys. Kadang bibit yang udah besar ya cepat berbuah guys. Kita pilih yang akarnya udah lebat guys. Nah, seperti ini guys, kita udah dapat
sekitar 36 bibit ya, karena di pot ini saya isi 5, di pipa paralonnya 1, jadi 6. Satu pot itu 6, ini ada 6 kali 6 jadi 36 ya. Ya, dengan 6 pot kita sudah bisa merawat 36 pohon stroberi dengan keadaan yang subur guys, bukan dipaksakan ya, karena potnya besar. Nah, sekarang kita tanam. Kalau tanam yang di atas bebas ya. Kalau yang di bawah di pot besar kita harus perhatikan. Itu harus diperhatikan benar-benar, soalnya biar buahnya keluar kayak ini. Ekor sulurnya kita hadapkan ke tengah, otomatis nanti buahnya akan banyak bergelantungan keluar. Kalau kebalik, bisa kebalik nanti buahnya guys. Banyakan yang kalau kebanyakan ke tengah takutnya busuk ya. Kita usahakan buahnya itu biar gelantungan keluar. Itu paling penting sekali kalau di pot besar ya. Karena kalau ke tengah takutnya banyak yang busuk atau enggak bagus juga guys. Kita siram nanti kena dia jadinya busuk juga. Nah, ini gampang sekali, kita tinggal korek sedikit, tinggal taruh bibitnya. Nah, sesudah kita tanam kira-kira jadi seperti ini guys. Ini dalam waktu 2 bulan, sebulan sudah ada yang berbuah guys, ada yang berbuah, 1,5 bulan juga udah banyak berbuah. Intinya dalam waktu 2 bulan, 2,5 bulan itu sudah panen kalau kita perawatannya bagus. Yang penting perawatan ya guys. Kalau cuma tanamannya terus ditinggal ya beda hasilnya guys. Perawatan inilah yang sangat penting sekali. Ya, ini gampang sekali, tapi kita walaupun merawatnya sering ya, kalau stroberi kan sering perawatan, memang pengairan juga sering, pemupukan, tapi dia paling cepat berbuah guys. Kalau udah berbuah kita udah tenang guys. Mau teman-teman jadikan sulurnya biar jadi bibit, bibitnya bisa dijual. Mau dijadikan menghasilkan buah bisa juga. Nah, sekarang kita siram dengan air guys, habis kita tanam. Airnya cukup sedikit aja ya, karena masih baru. Ya, sangat gampang guys. Pengairan tergantung situasi ya. Kalau musim hujan sih nggak perlu. Kalau baru tanam saya isi sedikit aja ini, biar akarnya tidak stres. Jadi langsung dia berkembang ya. Baru ditanam langsung berkembang nih. Besoknya berkembang, 2 hari lagi berkembang terus guys. Jadi di penanaman awal aja agak ribet ya. Tapi kalau udah berbuah gampang guys. Cuman paling kita bersihkan daun yang kering-kering, yang udah tua. Atau enggak kita mau biar berbuahnya banyak, sulurnya pasti akan tumbuh sulur, soalnya sulurnya kita potong-potong kalau kita fokus ke buah. Nah, sekarang besoknya setelah kita tanam itu kita kasih air dicampur dengan pupuk kandang ya, 1 centong dengan 1 ember seperti ini guys. Nah, ini kita aduk. Nah, sekarang kita siramkan, tentunya dengan dosis yang sedikit ya. Nah, ini kita lakukan seminggu sekali kalau mau bagus ya. Tapi kalau mau bagus sekali ya seminggu 2 kali guys. Bagus sekali, cuman itu kan biar idealnya sih seminggu sekali guys, biar tidak kekurangan nutrisi. Jadi nutrisi yang di bawah tetap terjaga. Ini kita campur dengan bantuan nutrisi tambahan ya. Ini dosisnya juga beda-beda guys. Kalau udah umur 2 minggu kita tambahkan jadi 2 centong dicampur dengan seember ini. Kalau udah sebulan kita campur 3 centong. Nah, itu udah untuk selanjutnya, seterusnya sampai sebelum berbuah kita campur 3 centong pupuk kotoran ayam dengan air seember hitam ini guys. Jadi sangat sedikit ya, tapi kita continue merawatnya. Tapi kalaupun lupa kadang seminggu nggak masalah sih guys. Sesudah 2,5 bulan kira-kira jadi seperti ini guys. Ya, ini sudah rata-rata berbuah ya. Kalau bibit yang bagus sih 1 bulan, 1,5 bulan sudah mulai berbuah. Intinya 2 bulan sudah panen. Ini 2,5 bulan sudah merata berbuah ya. Nah, ini yang bunganya pink Merlan nih guys. Merlan ini seperti ini guys. Buahnya lumayan besar ya. Kalau yang di bawah itu FB bedugul, yang di atas juga FB karena lonjong ya. Ini saya tambahin pot lain gitu. Nah, ini ya, dari 6 pot itu kita bisa menghasilkan seperti ini. Semuanya hampir berbuah. Ada yang sudah berbuah banyak ya, udah dipanen juga. Nggak seragaman berbuahnya guys. Jadi nggak bisa, walaupun kita tanamnya bersamaan, buahnya nggak bakalan bersamaan. Ada yang udah duluan berbuah, ada yang sekarang baru berbuah. Nah, yang di pipa paralon daunnya nggak sebesar yang di bawah ya guys. Soalnya itu kemarin kita lupa merawat. Sekitar 1 minggu ada kesibukan nggak dirawat, jadi yang di pipa paralonnya udah kering. Jadi
sempat layu ya, jadi agak kurang subur. Jadi yang di bawahnya kalau pot besar itu aman. Nah itulah keuntungannya kita memakai pot besar. Kita lupa menyiram seminggu aja dia masih hidup ya. Tapi kalau seperti teman-teman ada yang pakai polybag, mungkin bisa disiram 1 hari 2 kali ya guys. Soalnya polybag itu kan kadang airnya belepotan ya, kita taruh dari atas airnya belepotan, jadi kita harus nyiramnya sehari 2 kali. Kalau ini enggak, kita siram 3 hari sekali nggak masalah karena potnya besar. Penguapan juga sedikit karena daunnya rimbun. Jadinya keuntungan memakai pot besar seperti itu guys. Perawatan lebih gampang. Terus kita kan gampang merawat ya. Kita nyiram sekali, kayak di pot ini kita siram sekali. Dengan 6 pot yang tadi kita siram juga cuma 6 kali. 6 kali dah. Maksudnya cuma 6 kali menyiram pot. Itu semuanya udah kena. Nah seperti ini lumayan subur ini yang di bawahnya ya. Karena di paralonnya lupa nyiram, itu seperti itu jadinya guys. Kalau yang di atas ini beda nih, bukan yang kita tanam 2 bulan lalu ya. Ini saya pindahin dari kebun ya. Nah biar gampang, maksudnya ngerawatnya biar sekalian. Jadi dengan seperti ini kita sudah bisa manfaatkan untuk dikonsumsi sendiri, membuat jus atau ya untuk sekedar dimakan, itu udah cukup guys. Jadi sangat gampang ya guys, nggak usah perawatan ribet. Kalau buah kalau terlalu panas kita gampang bisa tutup buahnya pakai gelas plastik ya guys. Kalau nggak ditutup nanti agak kebakar. Ini kemarin kan saya tutup ini karena mau direkam, jadinya saya buka tutup plastiknya ya. Ada yang dibungkus pakai plastik juga. Nah seperti ini guys. Iya, sekian dulu videonya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.